Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kiranya suara saya bisa dapat didengar karena saya ada di luar kota. Kemarin saya bawa firman tentang rencana 2023. Sekarang masih ada hubungannya dengan itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa saya kasih judul seperti ini? Karena seperti yang kemarin dibagikan ya, saudaraku sama Pak Susilo. Saya juga kadang-kadang kenapa orang kok sering sekali cerita tentang kengerian-kengerian. Tapi ya itu memang harus yang kita mungkin harus lewati. Tetapi saya ingat waktu saya mengalami misalnya ada seperti ketakutan gitu. Terus kita bilang kepada diri kita, kepada roh yang mengganggu saya, roh yang ada di dalam saya ini, roh Allah yang ada dalam saya ini lebih besar daripada dia gitu. Membuat saya lebih tenang, terus bersemangat dan nyaman dalam lindungan Tuhan. Mari saudaraku, kita baca firman Tuhan ya. Tapi sebelum membaca, saya mau cerita dulu ya. Cerita tentang, saudara lihat di sini ada gambar. Gambar ini menceritakan tentang keberangkatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada sekitar 2 juta orang yang akan meninggalkan tanah Mesir. Mesir itu adalah lambang perbudakan dosa. Firman Tuhan di Keluaran 3 ayat 10 berkata gini, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Bisa dapat perintah daripada Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Israel mengalami pembebasan ya. Saudaraku, kita pernah mengalami tentu namanya perbudakan dosa. Setelah menerima Yesus sebagai juru selamat kita ini adalah orang bebas. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir. Selama perjalanan di padang gurun, banyak yang harus mereka lalui. Kebutuhan fisik dari bangsa Israel sering membuat mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Sama dengan kita juga, kita tak sadar, kita juga suka bersungut-sungut karena kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi. Pengalaman pergumulan bangsa Israel yang sama dengan anak-anak Tuhan yang alami, yaitu kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Bangsa Israel menghadapi kesulitan itu, kita pun sama. Bentuk permasalahan itu banyak. Bisa berbentuk sandang, bisa berbentuk pangan, ataupun papan. Kalau kita lihat cerita daripada bangsa Israel ini, Allahnya adalah Allah yang sangat baik. Pada waktu bangsa Israel sungut-sungut, ada pertobatan di bangsa Israel, datang kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluarnya. Nggak ada air, sungut-sungut, bertobat di hadapan Tuhan, bangsa Israel mendapatkan air. Jadi saudara, Allah kita juga sama dengan Allah Israel dahulu yang membawa keluar mereka dari tanah Mesir. Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Allah telah memberikan putranya buat kita untuk jaminan masa depan kita. Apa saja saudaraku? Segala yang kita butuh. Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Ini yang harus dipegang kita pada waktu kita mengalami permasalahan. Kita lihat
Allah yang ada di dalam hati kita, Allah yang besar, sehingga kita meminta pertolongan Dia dan kita mendapatkan pertolongan itu. Bukan terus bersungut-sungut, tidak mau lagi berdoa karena nggak ada jawaban dan sebagainya. Jadi saudaraku, yang membuat kita sering jauh dari Tuhan adalah karena kedagingan kita. Saudara. Kita tidak lagi bergiat dalam doa kepada Dia. Karena sepertinya doa bukan jalan keluarnya, karena mungkin terlalu lama atau hanya rutinitas saja, karena disuruh oleh gembala ataupun pemimpin untuk berdoa. Bukan ada respon dari dalam batin kita. Jadi dia tidak merasakan itu doa. Jadi dia nggak merasakan itu, saudara. Jadi banyak juga saudaraku, saya mengamati karena tiap hari saya melihat gitu. Banyak orang tidak tertarik dengan berdoa seperti sekarang ini. Ada perjuangan besar yang dia harus lakukan dengan berbagai banyak alasan yang semuanya dalam daging. Tetapi saudaraku, kalau kita menerima kita, bila kita datang kepadanya dan bertobat, pertolongan itu pasti datang. Kita sebentar lagi meninggalkan tahun 2022 dan menuju 2023. Kita mengakui bahwa di 2022 banyak mengalami pergumulan ini. Seberapa banyak daripada kita yang berdoa ini ataupun jemaat yang nggak berdoa datang kepada Tuhan. Apakah tahun 2022 ini kita mengalami apa artinya lawatan Tuhan? Hari biasanya di akhir tahun nanti kita akan mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana di tahun 2022 kita mengalami sesuatu nggak dengan Tuhan? Atau biasa-biasa aja atau bagaimana? Juga gereja nanti bulan Januari akan bertemu di antara pekerja, akan mengulas 2022 ini bagaimana. Kemarin gembala sidang ada cerita ya bahwa 23 gereja Tuhan akan menggiatkan lagi pemuridan. Saudara-saudara yang sudah lama tidak pemuridan lagi, semangat 2023 kita berubah dan kita boleh dimuridkan. Jadi evaluasinya seberapa banyak sih dari kita datang kepada Tuhan? Apakah tahun 2022 kita yang berdoa atau tidak berdoa mengalami lawatan Tuhan? Harusnya kalau jawabannya iya mendapat lawatan Tuhan, harus semakin banyak orang datang berkumpul dan berdoa. Itu menurut tafsiran saya. Dia senang. Dia mau sama-sama membangun gereja Tuhan, sama-sama berdoa supaya gerejanya mengalami revival yang seperti nama gereja kita. Saudara, kita lihat gambar berikut. Nah, ini cerita pengalaman bangsa Israel mengalami pernyataan di padang gurun. Dia mengalami tiang awan dan tiang api. Sehingga firman Tuhan berkata demikian. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi di depan saya mengatakan bahwa awannya Israel
sama dengan Allah kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Dia menyertai perjalanan umatnya. Saudaraku, jadi kembali saya mengingatkan kita semua, apakah kita mengalami tiang awan dan tiang api seperti bangsa Israel di tahun 22? Saya yakin Allah tidak pernah beranjak meninggalkan kita sebagai umat. Pasti saya adalah saksinya, saya melihat kerjaan Tuhan di mana di tahun 2022 ataupun sebelumnya kita mengalami pandemi COVID. Tuhan sangat banyak menolong gereja, luar biasa. Kalau kita tidak merasakan penyertaan Tuhan di 22, saya pikir kitalah yang sering meninggalkan Dia, sehingga kita tidak merasakan. Jadi saudaraku, pesannya sebelum kita berdoa untuk 2023 ini adalah seperti ini, saudara. Jadi 2023 adalah waktunya kita meningkatkan pengenalan akan Tuhan melalui berdoa, membaca firman Tuhan. 2023 adalah waktunya kita berubah pesat. 2023 waktunya kita bangkit, bergerak maju dan berdampak. Kemarin kita sudah dengar firman-Nya dibagikan begitu luas. Mari saudara, 2023 besok kita akan mengalami revival yang nyata di dalam gereja Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa.